Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan mengaku pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus turun atas kita. Amin. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Untuk mengawali ibadah kita pada sore hari ini, mari kita pujikan lagu
terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membawa semua pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang kepadamu sore hari ini. Kami mengucap syukur atas semua kasih, anugerah, rahmat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan waktu, memberikan kesempatan yang begitu indah sore hari ini untuk kami dapat berhimpun, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami hendak berdoa untuk jemaat-Mu yang beberapa waktu yang lalu dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuh. Kiranya Tuhan Yesus berkenan untuk melawatnya. Engkau berkenan untuk memberikan kesehatan dan juga pemulihan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Ibu Sitrisniur, Ibu Swan, Ibu Ninawati, Ibu Deborah, Bapak Hartono, Bapak Yuwono, demikian juga Bapak Edi Priyanto. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi usaha, pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Apapun yang diusahakannya, Tuhan membuatnya berhasil. Apapun yang dikerjakannya, Tuhan membuatnya beruntung, sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup pribadi, kebutuhan hidup berkeluarga, terlebih dapat menyisihkan sebagian bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Mungkin ada yang bergumul akan kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan makan dan minum tiap-tiap harinya, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Kiranya Tuhan berkenan untuk mencukupkannya. Engkau berkenan untuk memelihara setiap kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus Kristus, kami juga teringat untuk pendidikan anak-anak Tuhan di tempat ini, baik yang masih ada di PAUD, SD, SLTP, SLTA, dan juga perguruan tinggi. Kiranya Tuhan Yesus berkenan memberikan kesehatan, kekuatan, semangat belajar yang tinggi, dan Tuhan memberikan kecerdasan sehingga anak-anakmu ini boleh berhasil di dalam pendidikannya. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau juga berkenan untuk memberkati setiap orang tua dari anak-anakmu di tempat ini, sehingga dapat mencukupi pembiayaan pendanaannya selama mereka belajar. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengasihi dan memberkati, sehingga bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, penuh dengan keadilan dan juga kemakmuran. Tuhan Yesus Kristus, kami juga teringat para pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sampai pemimpin yang ada di daerah sekalipun. Tuhan sertai mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan hikmat kepada mereka, sehingga di tangan para pemimpin bangsa kami ini, bangsa Indonesia semakin kuat, semakin penuh dengan keadilan
dan juga kesejahteraan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga senantiasa berdoa untuk pandemi COVID-19 dengan berbagai macam varian yang ada di dalamnya. Kiranya Tuhan berkenan untuk melenyapkan dari kehidupan umat manusia di tengah-tengah dunia ini, sehingga kehidupan umat manusia dapat kembali berjalan dengan baik, berjalan dengan wajar, berjalan dengan normal. Demikian juga kami membawa rekan kami, sahabat kami, saudara kami, jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, yang sekarang ini sedang terpapar COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Engkau berkenan memberikan kesehatan bahkan pemulihan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para dokter, para perawat, para sukarelawan yang ada. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, sehingga mereka disanggupkan oleh Tuhan untuk menangani pandemi COVID-19 dengan penuh kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang hari ini tidak hadir beribadah kepada Tuhan dengan berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh jemaat Tuhan. Engkau tetap menyertai, Engkau tetap memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan ibadah dari pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Engkau menyertainya, Engkau memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita dasari dengan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Surat Filipi pasal 4 ayat 18 dan ayat 19. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malah lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami senantiasa mengucap syukur atas semua kasih rahmat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan mengembalikan sebagian kecil dari berkat-berkat Tuhan yang diberikan dalam kehidupan kami dalam bentuk uang persembahan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyucikan, melayakkannya, sehingga persembahan Tuhan dapat dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Kami percaya kepada Allah yang hidup, Allah sumber segala kasih karunia, yang akan memberkati kehidupan kami semua dengan penuh berlimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ingat jalanku, Tuhan memberkati.
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, biarlah seluruh kehidupan kami, hati kami, pikiran kami, tutur kata kami, dan seluruh perbuatan kami persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kami hendak belajar tentang firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami, agar kami disanggupkan untuk dapat memahami, mengerti maksud firman Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, kiranya Engkau juga menolong kami, agar kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga pada akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Mari kita membaca bergantian. Jemaat Tuhan membaca ayat yang ganjil, saya akan membacakan ayat yang benar dengan semangat, dengan penuh sukacita. 1, 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam diri." Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah sore hari ini adalah menjangkau yang terpinggirkan. Menjangkau yang terpinggirkan. Masih di dalam bulan misi Sinode GKMI. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita akan diterima, tentunya kita akan disambut dengan sukacita pada saat mudik lebaran. Kita nampak sukses, kita nampak berhasil. Jika mudik dengan membawa mobil mewah, orang tua, sanak saudara, teman-teman menyambut dengan senyum yang merekah. Jika mudik dengan membawa uang yang banyak, satu kampung saudara, bahkan satu kecamatan akan menyapa kita sebagai teman karib. Tetapi ceritanya akan menjadi berbeda pada saat kita mudik lebaran.
kita naik angkutan umum mungkin menjinjing tas plastik atau tas resep, menggunakan sandal jepit saudara, pasti teman akan menjauh, saudara pasti akan acuh tak acuh, orang tua pasti ngeles jodoh, mesak kemen anak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pasti kita akan menjadi orang yang terpinggirkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan ada satu ungkapan yang cukup sadis, saudara. Saudara sendiri dianggap orang lain karena kita miskin. Tetapi sebaliknya, orang lain akan dianggap sebagai saudara karena saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bersama-sama melihat kenyataan dalam kehidupan kita, begitu banyak orang-orang yang terpinggirkan. Karena apa? Mungkin status ekonominya tidak begitu baik, mungkin dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang miskin. Mungkin dari segi pendidikannya, mungkin tidak pernah mengecap pendidikan yang tinggi. Mungkin secara sosial kita bukan orang-orang yang kaya. Kita menjadi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Dan masih banyak orang-orang yang terpinggirkan karena kondisi seperti itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-7, kita akan menemukan satu pribadi yang sungguh menyedihkan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan air mata, dan tentunya orang ini terpinggirkan oleh orang-orang yang ada di sekitar. Siapakah pribadi ini? Siapakah orang ini, saudara? Yakni orang yang buta sejak lahirnya. Ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam masyarakat Yahudi, dalam kehidupan orang-orang Yahudi, saudara, orang yang buta itu sungguh sangat menderita, baik secara fisik, secara tubuh tentunya menderita karena tidak bisa melihat. Secara emosional tentunya sangat menderita, saudara, karena orang yang tidak bisa melihat, orang yang buta, sungguh sangat tersiksa batinnya. Belum lagi secara sosial, ekonomi, orang buta ini sangat miskin, tidak punya apa-apa. Karena ayat-ayat yang selanjutnya, saudara, dikatakan bahwa orang buta ini mengemis, meminta-minta untuk menyambung hidup. Sungguh sangat menyedihkan, baik secara fisik, baik secara emosional, baik secara sosial, saudara.
sangat menyedihkan. Belum lagi ditambah secara spiritual, saudara. Ternyata orang-orang Yahudi yang kedapatan sakit buta ini, saudara, tidak diizinkan untuk masuk ke bait suci. Halo, saudara. Begitu menyedihkan kehidupan orang buta ini. Tentunya orang buta ini dipinggirkan, tidak dianggap menjadi sampah, orang yang tidak berguna bagi masyarakat, bagi banyak orang, saudara. Orang ini pasti mengganggu saja, menjadi benalu, dan pasti banyak orang yang tidak mau berteman, terpinggirkan, tidak dianggap, menjadi sama dengan sampah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, bukankah kita seringkali menjumpai pribadi lepas pribadi, orang lepas orang yang hidupnya terpinggirkan karena status sosialnya, karena ekonominya, karena kondisi fisiknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sikap kita di dalam menghadapi orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak pernah dianggap oleh orang lain, bahkan dianggap sampah bagi masyarakat? Bagaimana sikap kita? Apakah kita bersama-sama menghakimi, memangkui nasibmu, memangkui takdirmu, memangkui apesmu seperti itu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ataukah kita memiliki sikap seperti Tuhan Yesus? Ayat yang ke-6 begitu luar biasa. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Artinya apa, saudara? Tuhan Yesus memberikan perhatian. Tuhan Yesus peduli dengan orang yang terpinggirkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan tentunya harus memiliki kepedulian, perhatian yang sama dengan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Peduli, memperhatikan orang-orang yang terpinggirkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berikan kasih, kita berikan perhatian kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi masyarakat Yahudi, saudaraku, orang buta ini sama dengan orang yang berdosa, sehingga dijauhi oleh orang-orang yang begitu menyedihkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membangkitkan perhatian kita, membangkitkan kepedulian kita kepada banyak orang, terlebih kepada orang-orang yang terpinggirkan. Mungkin status ekonominya lemah, mungkin status sosialnya tidak begitu menyenangkan, mungkin dari faktor kesehatannya orang ini penuh dengan sakit penyakit, mungkin dari profesi pekerjaannya tidak begitu baik. Kita tetap memberikan kasih, kita tetap memberikan perhatian, kita tetap peduli kepada mereka seperti yang Tuhan Yesus kerjakan kepada orang buta ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang kedua, dan berkata kepadanya, pergilah,
basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang namanya kasih. Kasih tidak hanya dalam angan-angan kita, kasih tidak hanya ada di dalam pikiran kita. Kasih tidak hanya kita programkan, kasih tidak hanya kita wacanakan saja, tapi kasih itu harus dikerjakan, harus dilakukan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, wajar kalau kita mengasihi kepada mereka yang mengasihi kita. Wajar kalau kita memperhatikan kepada mereka yang memperhatikan kita. Biasa saudaraku, kita membalas orang yang memperhatikan kita. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar memberikan kasih, kita belajar memberikan perhatian, kita belajar untuk memedulikan mereka, meskipun mereka tidak pernah memberikan perhatian, memberikan kasih, menolong, bahkan menghargai kehidupan kita. Kita tetap mempedulikan mereka, kita tetap mengasihi mereka dalam perhatian. Memang tidak mudah. Kita minta tolong kepada Tuhan untuk disambungkan melakukan demi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menjadi agennya Allah untuk memperhatikan, untuk mengasihi, untuk menjangkau orang-orang yang terpinggirkan di sekitar kehidupan kita. Amin. Mari kita. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami membutuhkan pertolongan agar kami disanggup oleh Roh Kudus untuk dapat memberikan perhatian, untuk dapat memberikan cinta, untuk dapat memberikan kasih dalam perbuatan kami kepada sesama kami, terutama kepada saudara-saudara kami yang terpinggirkan, baik secara ekonomi, baik secara sosial, baik secara fisik, baik secara kesehatannya. Biarlah Tuhan taruh kasih dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap mempedulikan mereka, memperhatikan mereka, dan mengasihi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengan ibadah kita pada sore hari ini, mari kita menyanyikan lagu Berikan Ku Hati. Berikan ku hati seperti hatimu, penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, untuk ku lihat di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dalam damai, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus, pemeliharaan dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Amin.